Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang tak terhingga yang Allahu Rabbul Alamin berikan serta curahkan untuk kita sekalian, khususnya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di malam ini, di mana kita masih diberikan keimanan, diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan dari perkara-perkara yang bisa mengantarkan kita untuk menyempurnakan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin bi sifatihil ulya wa bi asma'il husna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini adalah majelis yang berberkah, majelis yang mengantarkan kita untuk bisa meraih kebahagiaan dunia serta kebahagiaan di negeri akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pembahasan kitab Hilya Talibul Ilm, buah karya dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di mana kita telah masuk kepada bab yang baru, yaitu bab yang kelima. Bab yang kelima yang penulis beri judul Adabut Talib fi hayatihi al-ilmiyati. Adab penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya. Adab penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, kibarul himmati fil ilmi. Ini poin yang pertama yang beliau sebutkan di dalam fasal yang kelima ini. Dari adab seorang penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya adalah dia memiliki tekad dan cita-cita yang besar di dalam ilmu. Iya. Dia memiliki tekad dan cita-cita yang besar di dalam ilmu. Min sajayal islamit tahalli bikibaril himmati
markasus salibi wal mujabi fi sakhsik ar-raqibu ala jawarihak atau jawarihik kibarul himmati yajlibu laka bi idnillahi khairan ghaira majzuth, kata beliau. Di antara karakter yang diajarkan di dalam agama Islam, yakni karakter yang melekat bagi seorang muslim. Apa itu? Yaitu dia menghiasi dirinya dengan cita-cita yang besar, cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi. Karena dengan cita-cita yang tinggi, tujuan yang besar ini yang menjadi pengarah, penentu dia akan meraih hal yang negatif atau perkara yang positif. Dia mendapatkan kebaikan atau bahkan keburukan. Tergantung dari cita-citanya. Nah, karena besarnya cita-cita, akan mendatangkan untukmu biiznillahi ta'ala khairan ghairu majzuth. Kebaikan ghairu majzuth, yang tidak akan terputus. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau mau catat poin-poin yang seperti ini, ikhwan. Karena penuntut ilmu, apabila dia memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar, maka itu akan mengantarkannya untuk meraih kebaikan, dan kebaikan itu tidak terputus karena cita-cita dan tekadnya yang tinggi, yang kuat. Litarqa ila darajatil kamal. Dengannya engkau akan bisa mendapat derajat yang tinggi, derajat yang sempurna. Dan dari sini bisa terlihat bahwa cita-cita tertinggi seorang penuntut ilmu apa? Cita-cita yang tertinggi seorang penuntut ilmu saat dia belajar menuntut ilmu adalah agar ia mendapatkan derajat yang tinggi. Dalam makna yang luas, sebagaimana Allah telah tegaskan, isyaratkan motivasi kita dan sebutkan akan keutamaan ilmu di dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat dari yang lain. Derajat di dunia, sebagai seorang penuntut ilmu, dia adalah derajat yang paling tertinggi, dia adalah derajat yang paling mulia. Makanya saat kita menuntut ilmu, kita paham dengan menuntut ilmu kita telah menjadi manusia terbaik, manusia termulia. Manusia yang Allah telah inginkan kebaikan padanya. Nikmat yang begitu besar. Jalan yang mulia, jalannya dari para orang-orang saleh. Dengan ilmu itu, derajat yang tinggi di akhirat, sampai yaitu yang pertama masuk ke dalam surga, dan di dalam surga meraih derajat yang tertingginya. Jadi bukan sekedar masuk ke dalam surga saja, dan masuk ke dalam surga ini sudah cita-cita yang tertinggi, cita-cita yang utama agar kita dimasukkan ke dalam surga. Namun ada lagi yang tertinggi, karena di surga bertingkat-tingkat untuk kita meraih derajat yang tertinggi di surga. Bukan sekadar masuk, tapi derajat kita lebih tinggi daripada yang lain karena ilmu itu. Nah, fayajri fi uruqika damus syahamat. Asy-syahamat waraqdu fi maidanil ilmi wal amal. Fala yarakan nasu waqifan illa ala abwabil fadail wala basitan yadaika illa limuhimmat al-umur. Masya Allah. Sehingga apa? Sehingga di urat-urat nadimu
dengan cita-cita yang kuat, dengan cita-cita yang besar, dengan cita-cita yang tinggi itu akan mengalir jiwa yang kesatria, akan mengantarkan jiwa yang kesatria, yang semangat, yang bersungguh-sungguh, nah, yang dengannya engkau akan senantiasa bersegera terus melaju di dalam medan ilmu dan amal. Masya Allah, ini penting ya. Terus melesat, terus melaju dalam ilmu dan amal. Maka di sini ada isyarat yang kedua. Isyarat yang kedua, bahwasanya seorang penuntut ilmu, cita-cita tertingginya, selain cita-cita yang pertama tadi, yang kedua, saat dia belajar menuntut ilmu agar dia bisa beramal. Agar dia bisa menyempurnakan ubudiyahnya kepada Allah Rabbul Alamin. Masih ingatkah apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala di dalam kitab Ta'zimul Ilm, Khulasa Ta'zimul Ilm yang sudah kita bahas? Saat beliau memberikan penjelasan tentang keikhlasan, yang perkara pokok dan perkara penting di semua amal, khususnya di dalam menuntut ilmu, apa kata beliau? Al-ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin. Ikhlas di dalam menuntut ilmu itu harus tegak padanya 4 pondasi pokok. Nah, di antaranya beliau berkata, awwaluha, yang pertama, raf'al jahli an nafsi, untuk mengangkat kebodohan pada dirinya. Nah, yang kedua, ma 'alaiha minal ubudiyat, wa yuqifaha ala maqasidil amri wan nahi. Agar apa? Agar dia bisa menyempurnakan ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah, sehingga dia telah paham dan mengerti dan mengamalkan perintah-perintah dan larangan-larangan. Ini tujuannya kita belajar ilmu. Setelah itu raf'ul jahli anil khalqi, untuk mengangkat kebodohan pada sisi manusia yang lainnya, dan ihyaul ilmi wa hifdhu minad dhaya', dan untuk menghidupkan ilmu serta menjaganya. Nah, fala yarakan nasu waqifan, sehingga manusia tidak akan melihatmu berdiri atau berhenti illa ala abwabil fadail, kecuali engkau berada di pintu-pintu gerbang keutamaan. Nah, inilah yang diinginkan. Wala basitan yadaika illa limuhimmatil umur, agar manusia memandangmu dan melihatmu, tidaklah engkau menjulurkan tanganmu kecuali dalam perkara-perkara yang penting. Karena ilmu ini cita-cita yang tertinggi. Nah, akan mengantarkan al-khasyah, sifat dan karakter seorang ulama, seorang ahli ilm. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ulama itu sifat yang melekat pada dirinya adalah rasa takutnya yang tinggi kepada Allah Rabbul Alamin. Rasa takut akan mendorong kita untuk menjalankan perintah, dan rasa takut akan mendorong kita untuk menjauhi larangan. Dan inilah hakikat ilmu. Innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut, yang menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Nah, rasa takut kita yang menghalangi kita dari berbuat yang, jangankan perkara yang sia-sia, jangankan perkara yang mengandung dosa dan kemaksiatan, bahkan dari perkara yang sia-sia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Dari baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya.
Jadi manusia tidak akan melihat kita melakukan perkara-perkara kecuali dari perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang utama. Bukan perkara yang sia-sia, apalagi yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Inilah yang diinginkan dari ilmu. Inilah cita-cita kita yang tertinggi. Nah, cita-cita yang besar di dalam ilmu. Lalu kata beliau, wa tahalli biha yaslubu minka safasifal amali wal a'mal. Berhias dengan cita-cita yang besar. Nah, yang kemudian dengan cita-cita tersebut menghadirkan ilmu dan amal. Nah, ini penting. Jadi seorang penuntut ilmu, saat dia menuntut ilmu, cita-citanya diantaranya adalah untuk beramal atas ilmu. Bukan untuk berbangga dengan ilmunya. Bukan untuk mendebat para ulama. Atau untuk bisa mendebat orang-orang bodoh. Waliyadzubillah. Ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang diancam oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis beliau yang mulia, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yaj'ar fal janna yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan untuk mencari ridha Allah, namun ternyata dia menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan-kenikmatan dunia, maka dia jangankan masuk surga, dia tidak akan mencium baunya surga di hari kiamat. Di dalam hadis yang lain, man talaba ilma liyujariya bihi ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilai adkhalallahu an-nar wal iyad billah. Siapa yang menuntut ilmu hanya sekedar untuk bertanding-tanding dengan para ulama atau untuk mendebat orang-orang bodoh, yasrifu bihi wujuhan nas, atau untuk agar manusia berpaling wajah-wajah mereka kepadanya, untuk meraih pujian manusia, kesenangan manusia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, adkhalallahu an-nar wal iyad billah. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Sebuah hadis yang masyhur juga yang disebutkan oleh Nabi dari 3 golongan yang pertama kali menjadi koreknya api neraka. Kita harus meluruskan niat, dan cita-cita kita tertinggi saat menuntut ilmu adalah kita mengharapkan keridhaan kepada Allah, agar kita diangkat derajatnya di sisi Allah, agar kita bisa menghamba kepada Allah, menyempurnakan penghambaan kepada Allah, agar kita bisa beramal atas ilmu tersebut. Nah, jangan dari selain itu. Baik, ikhwani wa akhwati din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan cita-cita yang tinggi itu, seorang akan bisa membawa dirinya untuk bisa tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui dan mengamalkan tujuan dari hal-hal yang disyariatkan di dalam agama ini, baik yang datang dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dengan ini pun dia kuat, dia kokoh, dia tidak akan terpalingkan dari banyaknya manusia yang menyelisihinya, dari banyaknya manusia yang mungkin berpaling darinya atau tidak sependapat dengannya. Namun tatkala dia meraih dari tujuan dan cita-citanya dari ilmu tersebut,
tujuan disyariatkannya perintah, tujuan disyariatkannya larangan, maka dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, inilah yang membuat derajat para ulama itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan terlebih lagi di negeri akhirat kelak. Iya. Lalu kata beliau, wala taghlat fatakhlit baina kibaril himmati wal kibr. Namun jangan cita-cita tertinggimu itu dikotori dengan kesombongan. Fa inna bainahuma minal farqi kama bainas samai dzatir raj'i wal ardi dzatis sada'. Karena cita-cita yang tinggi dengan kesombongan itu bagaikan langit yang mengandung hujan dan bumi yang mengandung tumbuh-tumbuhan. Maka berhati-hati kita. Makanya Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala tatkala menyebutkan dari orang-orang atau dari talbisul iblis, perangkap-perangkap syaitan, khususnya yang bisa menjerumuskan kepada kesombongan, kelompok manusia yang pertama yang bisa terjerumus dari itu adalah kelompok manusia yang memiliki ilmu, yaitu para ulama. Bahkan kesombongan dari sisi ini lebih besar dan lebih dahsyat daripada kesombongan yang disombongkan oleh pemilik-pemilik dunia. Kalau ada orang sombong dengan hartanya, dengan mobil Alphardnya, dengan motornya, dengan harta yang dia miliki, itu tidak lebih besar daripada orang yang bersombong dengan ilmu yang dia miliki. Dan fitnah ini lebih besar, lebih dahsyat. Dan yang sangat potensi untuk terserang kesombongan ini adalah orang yang memiliki ilmu, para ulama. Nah, semakin kita berilmu, semakin potensi kita terjangkit, terkontaminasi. Nah, maka berhati-hati. Makanya keikhlasan itu akan menjaga dari sifat-sifat seperti ini. Akan menjauhkan kita dari hal-hal yang seperti ini karena keikhlasan kita. Karena tujuan kita yang lurus, yang bersih, karena cita-cita kita yang tertinggi, yang tidak hina, yang tidak dicampuri dengan kotoran-kotoran selain Allah Subhanahu wa taala tujuan kita. Nah, dan siapa yang cita-citanya, siapa yang jujur, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dengan cita-cita yang tertinggi tadi, Allah akan mudahkan untuk meraih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan mengantarkan dia untuk meraih jalan tersebut. In tasduqullah yasduq. Kalau kalian jujur kepada Allah, Allah akan jujur atas kalian. Nah, kalau kita menuntut ilmu untuk meraih derajat yang tinggi, untuk dimasukkan ke dalam surga, bukankah Nabi telah memberikan motivasi? Talabul ilm, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini tujuan kita, agar kita diberikan kemudahan masuk ke dalam surga Allah, dan masuk ke dalam surga pun ditinggikan derajat kita. Tidak ada tujuan-tujuan dan tendensi-tendensi yang lain dari dunia. Nah, namun tetap waspada. Karena semakin tinggi ilmu yang diraih, semakin berpotensi untuk kita terjatuh dalam apa tadi? Kesombongan. Sebagaimana awan yang mengandung hujan, sebagaimana bumi yang tumbuh padanya tumbuh-tumbuhan. Baik. Maka cita-cita yang besar ini merupakan perhiasan
Nah, kibrul himma hilyatu warathatil anbiya. Inilah perhiasan yang para ulama warisi dari para nabi. Inilah perhiasan, inilah warisan terbaik yang ulama ambil sebagai warisan dari warisan wasiat, warisan terbaik yang ditinggalkan oleh para nabi. Ilmu. Innamal anbiya la yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Tapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Wal ulama warathatul anbiya, dan para ulama inilah pewaris para nabi. Apa yang diwarisi dari nabi para ulama? Ilmunya. Dan kenapa mereka digelari ulama? Karena rasa takutnya kepada Allah. Ilmu yang mengantarkan atau menghadirkan rasa takutnya kepada Allah. Inilah inti daripada ilmu. Cita-cita tertinggi kita untuk belajar agar kita takut. Kalau kita belajar ilmu, menuntut ilmu agama, namun semakin kita bermudah-mudah di dalam beragama, semakin kita bermudah-mudah dengan kemaksiatan, semakin bermudah-mudah dengan kelalaian, ya, kita dipertanyakan ilmu yang selama ini kita pelajari untuk apa? Nah, ingatlah kita tatkala Allah Subhanahu wa taala di awal kali memberikan hidayah, semangat di dalam belajar ilmu, menuntut ilmu di awal-awal hijrah, subhanallah, mudah sekali air mata menetes, mudah sekali untuk bersedekah, mudah sekali untuk membantu sesama. Nah, belum saja azan dikumandangkan, kita sudah berada di masjid. Ya, subhanallah, rasa takut betul-betul kuat. Semakin lambat laun, semakin tahun menuntut ilmu, sudah seolah-olah air mata telah mengering. Hati malah tambah keras, merasa lebih baik daripada orang lain, meremehkan orang lain yang belum hijrah dan masih bermaksiat dan seterusnya. Sudah meninggalkan puasa sunnah yang dulunya dijaga. Sudah meninggalkan salat-salat sunnah, bahkan masbuk di salat wajib. Di mana ilmu? Perbaiki tujuan kita. Nah, perbaiki cita-cita kita di dalam menuntut ilmu. Lihat para ulama, semakin mereka berilmu, semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Yang apa? Ilmunya menghadirkan amal. Ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Nah, jangan ilmu tahdir, ilmu tahdir, tahdir ilmu. Kita katakan tahdir itu kita tidak mengatakan tahdir itu tidak dibenarkan. Ya, itu bagian dari agama, bahkan itu penjagaan dari agama. Tapi kalau sibuk dengan itu, kapan kita mau beramal? Nah, berapa banyak ilmu yang telah kita pelajari, kita telah ketahui, namun berapa banyak yang sudah kita amalkan, yang konsisten kita amalkan. Malah mungkin lebih banyak yang sudah diamalkan, sekarang ditinggalkan. Awal-awal hijrah, Senin Kamis, saling ingat-mengingatkan. Ada undangan puasa di masjid, puasa Senin, berbuka puasa malam Selasa sebelum kajian, rame. Awal-awal hijrah. Kajian malam Jumat, karena hari Kamis tadi ada undangan buka puasa bersama. Oh, rame. Buktinya semangat puasa. Sekarang mana itu semangat? Mana itu? Perbaiki cita-cita kita. Jangan kendor. Cita-cita, semangat beramal itu kendor karena cita-cita yang sudah mulai kendor juga. Tidak tinggi lagi, tidak besar lagi cita-citanya. Makanya tadi beliau sebutkan cita-cita ini memberikan pengaruh. Semakin tinggi maka pengaruhnya juga tinggi. Kalau dia rendah, rendah juga pengaruhnya, rendah juga yang akan diraih. Nah, maka cita-cita besar itu perhiasan dan warisan para nabi kepada para ulama.
Adapun al-kibru wal kibru daul marda bi illatil jababirati buas. Adapun kesombongan itu adalah penyakit yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan dan kesengsaraan, waliyadzubillah. Nah, jaga cita-cita kita di dalam menuntut ilmu. Faya talibul ilm, kata beliau rahimahullah, wahai penuntut ilmu, ursum li nafsika kibaral himmah, kuatkan tekadmu, perintahkan kepada jiwamu untuk senantiasa memiliki cita-cita yang besar dan pertahankan cita-cita tersebut. Wala tanfarid minhu wa qad awma asy-syar'u ilaiha fi fiqhiyatin tulabisu hayatak. Jangan pernah berpaling darinya. Terus tinggikan cita-citamu, jangan pernah rendahkan, jangan berpaling, jangan mundur, jangan futur. Karena syariat yang mulia ini telah mengisyaratkan untuk memperoleh dan menguatkan cita-cita yang besar tersebut. Di antaranya, di dalam kehidupan seorang muslim akan berputar padanya permasalahan-permasalahan, di antaranya permasalahan-permasalahan fikih yang ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan. Maka kita harus punya cita-cita menuntut ilmu agar kehidupan kita sejalan, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Karena dengannya lah kita bisa meraih kebahagiaan. Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang paling tahu kebaikan-kebaikan untuk kita. Dan tidaklah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kecuali kebaikan, dan tidaklah sesuatu dilarang di dalam syariat Allah kecuali apabila dilanggar itu keburukan. Dan ini tidak akan bisa kita raih kecuali dengan ilmu. Ini tujuannya. Saat kita berinteraksi kepada Allah, bagus. Ibadah kita kepada Allah, penunaian hak terhadap Allah, itu alhamdulillah bagus. Demikian pula ibadah kita yang berkaitan tentang hubungan antara sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah pun juga bagus. Semuanya dengan ilmu. Semuanya hanya bisa direalisasikan, diterapkan dengan ilmu. Maka inilah tujuan kita menuntut ilmu. Bukan hal yang lain. Bukan untuk memvonis orang, bukan untuk menjatuhkan orang, bukan untuk sibuk menghukumi orang, tapi sibuk memperbaiki diri, sibuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama makhluk Allah. Itulah ilmu. Karena buktinya ada orang yang sibuk ibadah kepada Allah, baik ibadahnya kepada Allah, namun tidak baik hubungannya kepada sesama. Ini tercela. Atau mungkin dia baik hubungannya kepada sesama manusia, namun tidak bagus hubungannya kepada Allah. Ini pun tercela. Namun yang seharusnya adalah baik hubungan kita kepada Allah, baik pula hubungan kita kepada sesama manusia. Inilah yang ingin diraih, dan inilah buah daripada ilmu. Dan tentunya ilmu itu apabila bermanfaat. Kata beliau, litakuna daiman ala yaqfatin min iktinamiha wa minha ibahatut tayammumi lil mukallafi 'inda faqdil ma'i wa 'adamu ilzamihi bi qubulihi ba'i thamanil ma'i lil wudu' lima fi dhalika min al minnati allati tanalu min al himmati manalan wa ala hadha faqsis wallahu a'lam. Lihat kata beliau,
di antara pentingnya tujuan dan cita-cita ilmu itu, seperti dibolehkannya bertayamum bagi seorang mukallaf saat tidak ada air. Masya Allah. Antum tahu kenapa beliau bahas ini? Seolah-olah beliau mengatakan seperti yang disebutkan oleh para ulama, sehingga engkau wahai penuntut ilmu tahu kadar dirimu, tahu perkara-perkara yang penting dulu yang engkau pelajari di dalam ilmu itu. Jangan sampai kita masuk di dalam bab jarah wa ta'dil, ternyata masalah fikih taharah saja belum becus. Masuk dalam pembahasan jihad, taharah saja, membedakan antara air yang suci dan tidak mensucikan tidak tahu. Nah, sehingga beliau mengisyaratkan, coba lihat di antara cita-cita yang tinggi dan fokusnya saat belajar, dia fokus dari ilmu itu. Dia mempelajari ilmu, misalnya dalam bab fikih, dia ambil dari dasarnya dan dia fokus di situ. Jangan langsung loncat ke sana kemari. Fokus di situ. Iya. Nah, seperti seorang yang dibolehkan bertayamum saat tidak ada air. Nah, dan seperti pula tidak wajibnya menerima pemberian air secara cuma-cuma untuk berwudu. Nah, ini ada isyarat. Kalau orang sudah memiliki ilmu, saat dia memiliki ilmu, maka pandangan manusia akan terarahkan padanya. Banyak hal akan menjadi ujian dan cobaan padanya. Dia akan menduduki singgasana terpanas di majelis, kursi tertinggi. Ya, itu cobaan. Antum kira bukan ujian ini duduk di sini di depan antum, ujian berat. Lebih besar ujiannya di sini duduk dibanding antum yang duduk di situ, di bawah. Lebih besar ujian ini. Seseorang bisa lebih berbangga duduk di sini, bisa bersombong duduk di sini, dibanding antum yang duduk di bawah. Berat. Belum lagi ujian-ujian yang lain. Kita belak-belakan saja ya. Dikasih amplop antum. Ini disinggung memang di sini masalah pemberian air. Jangan mentang-mentang airnya mau dipakai berwudu lalu pula gratis ya. Maksudnya apa? Antum sudah dapat ilmu, jadi seorang ustaz, seorang ulama, jangan karena keulamaan antum mau senaknya. Dikasih uang amplop 1 miliar, saya tidak mengisi kecuali 1 M. Tidak tercela untuk menerima itu, tapi yang sekadarnya. Kalau sudah cukup mungkin antum terima, selebihnya antum sisihkan untuk keluarga, cukup untuk antum, selebihnya kembalikan ke dakwah. Jangan menghinakan diri. Subhanallah. Tapi dia pakai bahasa kias. Makanya dia ujung bilang wa ala hada faqis. Dan dalam umur perkara ini, dalam masalah ini, silahkan kiaskan dengan yang lain-lain. Karena kenapa? Kalau orang sudah menjadi seorang alim, jangankan menjadi ulama, menjadi ustaz. Ustaz itu pun ustaz sogir. Wah, fitnah, ujian. Bisa sombong kita, bisa bangga kita, bisa ujub kita. Nah, terkadang kita itu kalau sudah jadi ustaz, wah, perintah-perintah santri sana sini, kan? Biar bisa diambil. Nah, hati-hati. Bahkan kewajiban kita malah kita berikan sama orang lain. Nah, ini hati-hati. Pulang, anak saya antar dulu, cek dulu. Anaknya antum Ustaz. Tidak ada kewajiban saya untuk kalau antum mungkin ya, karena saya murid antum. Ya mungkin, tapi kalau anak antum itu tanggung jawab antum, masa? Itu anakku dulu, anak. Hati-hati, cobaan, ujian. Nah, sampai berapa waktu kita? Ya, karena beliau sudah tutup wallahu alam, berarti sudah selesai pembahasan yang pertama dari perhiasan seorang penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya.
Yang kedua, perhiasan yang kedua dari seorang penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya, ya masih ada 2 menit. Kata beliau adalah an-nahmatu fit talab. Ambisi yang kuat di dalam menuntut ilmu. Jadi tadi cita-cita yang besar. Cita-cita yang besar. Saat dia belajar menuntut ilmu, cita-citanya tinggi, bukan rendah. Bukan untuk meraih pujian manusia, sanjungan manusia, untuk duduk di kursi. Rendah itu. Tapi untuk masuk ke dalam surga, itu cita-cita yang menuntut ilmu. Untuk bisa menyempurnakan ubudiyah kepada Allah dan hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan. Setelah cita-cita, ambisinya di dalam menuntut ilmu. Karena cita-cita tidak mungkin diraih setinggi-tinggi itu kalau tidak ada tekad dan ambisi yang kuat untuk meraih cita-cita itu. Mau jadi ulama tapi tidak menuntut ilmu, mustahil. Mau jadi ulama tapi tidak menuntut ilmu, mustahil. Dalam perkara dunia saja, antum mau menjadi dokter ahli, tapi kerjanya antum duduk-duduk di rumah, mustahil antum jadi dokter ahli. Jadi dokter ahli itu sekolah dulu S1, S2, S3, kalau ada S4. Nah, untuk menjadi ahli, itu dalam urusan dunia. Kalau ulama ahli ilm, harus punya ambisi juga yang kuat, tekad yang kuat. Nah, apalagi kalau untuk meraih surga Allah. Al-jannatu ghaliyah ikhwan. Surga ini mahal. Nah, ilmu pun mulia dan mahal, yang tidak mungkin diraih dengan jasad yang santai. Duduk-duduk saja. Kalau sudah salat subuh tidur, nah sudah salat subuh tidur, nah sebelum tidur, baring-baringnya sambil main HP. Mau jadi ulama mustahil. Mustahil. Kehidupan para ulama tidak seperti itu. Imam An-Nawawi kenapa bisa terkenal sebagai seorang imam? Bukunya singkat-singkat seperti Arba'in Nawawi, tapi masya Allah berber. Dia sampai tidak menikah disibukkan dengan ilmu. Kita tidak sampai menuntut ilmu karena menikah. Nah, terbalik. Kalau Imam An-Nawawi itu tidak sempat menikah disebabkan karena sibuk dengan ilmu. Bukan tidak mau menikah, sibuk dengan ilmu. Jadi tidak lirik-lirik itu wanita. Bukan berarti tidak normal. Tidak. Kita karena disibukkan dengan wanita, akhirnya malas menuntut ilmu. Padahal kalau sudah menikah, harusnya semakin kuat menuntut ilmu. Karena tanggung jawab semakin berat, masalah semakin banyak, dan hanya bisa diselesaikan dengan ilmu. Antum punya istri 1, kuat menuntut ilmu. Dapat istri 2, tambah kuat menuntut ilmu. Dapat istri 3, tambah lagi kuat menuntut ilmu. Begitu seterusnya. Anak 1, tambah menuntut ilmu. Anak 2, tambah lagi kuat menuntut ilmu. Begitu seterusnya. Bukan dijadikan alasan untuk tidak menuntut ilmu. Ada mi anak, ada mi istri, 2 lalon jadi doa ustaz baik. Bukan alasan, berarti antum terfitnah. Dengan itu. Nah, sudah masuk waktu ya. Lagi pembahasan akhir-akhir ini kayaknya pembahasan yang baik. Sekira cukup. Semoga kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa menguatkan cita-cita kita di dalam menuntut ilmu dan ambisi kita di dalam menuntut ilmu. Dan ini poin yang kedua nanti ini di dalam fasal yang kelima ini kita akan uraikan di pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.